Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya untuk belajar bersama. Ya. Pada kesempatan kali ini kita belajar bersama yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester genap pelajaran ketujuh yaitu tema Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar agar nanti ketika kita dalam proses belajar mengajar diberi kemudahan oleh Allah dalam menerima penjelasan dan pelajaran dari Bapak. Ya, sudah siap anak-anakku? Ya, silahkan anak-anak untuk sikap berdoa, ya, agar nanti berdoanya bisa khusyuk dan sungguh-sungguh. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan baik. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Yakin bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doakan, memohon kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang beriman kepada Rasul dan Nabi Allah ya. Sudahkah anak-anakku tahu ya tentang arti Rasul atau Nabi? Ya. Kalau belum, mari kita mulai belajar bersama untuk mengetahui iman kepada Nabi dan Rasul. Ya. Akan Bapak jelaskan terlebih dahulu ya bahwa kita sebagai umat Islam harus tahu bahwa kita diwajibkan untuk percaya dengan rukun iman. Ya, harus memiliki atau juga melaksanakan rukun iman. Ada berapa rukun iman itu? Ya, rukun iman jumlahnya ada 6. Ya, satu iman pada Allah, kedua iman kepada malaikat Allah, ketiga iman kepada kitab Allah, keempat iman kepada Rasul dan Nabi Allah, kelima iman kepada hari kiamat, dan keenam adalah iman kepada qadha dan qadar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar iman kepada Rasul dan Nabi Allah, yaitu berarti rukun iman yang keberapa? Ya, pinter sekali, yaitu rukun iman yang keempat. Nah, apa makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah. Rasul artinya utusan, Allah itu nama Allah ya. Jadi Rasulullah artinya utusan Allah. Siapakah Rasul Allah itu? Rasulullah itu yaitu orang-orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Ya. Jadi Rasul artinya adalah orang-orang yang menerima wahyu atau bisa dikatakan seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Ya, itu adalah Rasul. Nah, kalau Nabi apa? Ya, kalau Nabi itu adalah orang-orang yang menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, tidak berkewajiban untuk disampaikan kepada orang lain. Itu adalah nabi.
sama-sama utusan, tetapi kalau Rasul wahyunya untuk disampaikan kepada umat atau pada orang lain, tetapi kalau Nabi untuk diri sendiri. Nah, artinya bagaimana? Kalau untuk diri sendiri, ya untuk diri sendiri, dan Rasul itu nanti untuk contoh orang-orang lain, ya, secara perilaku, ya, itu baik-baik semua, dan kemudian nanti orang-orang di sekitarnya akan mencontoh nabi tersebut perilaku-perilakunya, tetapi tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Tapi kalau Rasul wajib disampaikan atau untuk berdakwah, ya. Tuh. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 48 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Nah, artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, jadi ini rasul-rasul ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan-peringatan Allah, ya. Nah, ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira yang dimaksud yaitu menyampaikan janji Allah bagi orang yang menaati perintahnya, bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul juga memberikan peringatan yaitu mereka-mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan balasan buruk yaitu neraka jahanam. Ya, jadi ada dua tugas utama sebagai Rasul, menyampaikan kabar gembira dan juga menyampaikan peringatan. Ya, nah, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu sebagaimana manusia lainnya. Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, dan nantinya juga meninggal dunia. Nah, dan memiliki sifat-sifat manusia lainnya, manusiawi lainnya. Nah, ini adalah sedikit tentang penjelasan Nabi dan Rasul. Ya, nah, itu. Nah, kita sudah tahu Nabi dan Rasul dan juga iman kepada Rasul. Kalau kita simpulkan dari iman kepada Rasul itu apa? Ya, iman itu artinya yakin atau percaya, membenarkan. Nah, pengertian dari iman kepada Rasul dan Nabi adalah percaya dan yakin bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Itu berarti makna dari iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, sekarang yang B. Nah, tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Ya, tadi ada dua tugas, yaitu memberi kabar gembira dan juga peringatan. Nah, para Rasul-Rasul Allah ini juga memiliki sifat. Ya, nanti akan Bapak sampaikan apa sifat-sifat tersebut. Ya, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera, bahagia di dunia, dan juga di akhirat kelak. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah. Sifat tersebut dikenal dengan sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Ya. Jadi, karena Rasul dan Nabi ini memiliki tugas, ya, utamanya ada Rasul untuk berdakwah kepada umat manusia, maka Allah memberikan keistimewaan dalam sifat-sifatnya.
yang disebut dengan sifat wajib bagi Rasul. Apa saja itu sifat wajib bagi Rasul? Satu, Rasul itu bersifat sidik, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Ya, nih. Jadi semua Rasul memiliki sifat sidik, yaitu jujur dan benar. Nah, ini terkadang kita berkata jujur aja ada yang tidak percaya, apalagi kalau kita sering berbohong, semakin tidak dipercaya. Nah, ini Rasul itu memiliki sifat sidik, perilaku dan perbuatannya sesuai. Apa yang diucapkan itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, itu. Terus yang kedua, Rasul harus amanah. Ya, sifat yang kedua adalah amanah. Artinya apa? Dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Khianat itu berkhianat, tidak menepati janji. Ya. Dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Ya. Tadi Rasul adalah tugasnya menyampaikan kabar gembira. Nah, kabar-kabar gembira itu disampaikan kepada umatnya, ya. Tidak mungkin disembunyikan kabar gembiranya. Hei orang-orang, bahwa ketika nanti kalian berbuat kebaikan akan masuk surga. Nah, itu tidak mungkin disembunyikan oleh Rasul. Pasti akan disampaikan. Ketika berbuat baik, pasti akan masuk surganya Allah, akan diberi pahala. Yang ketiga adalah Rasul bersifat tablik. Bersifat tablik artinya menyampaikan. Jadi apa yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada Rasul tersebut disampaikan kepada umat manusia. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah kepada umat walaupun terasa sulit atau dia anggap membahayakan. Nah, jadi seorang Rasul wajib dalam keadaan apapun, situasi apapun, tetap menyampaikan wahyunya. Ya, ya. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan kepada Allah. Ya, tidak mungkin, wah kaum itu berbahaya, saya tidak berani untuk menyampaikannya. Tidak. Ya. Jadi seorang Rasul itu percaya penuh kepada Allah. Ketika kita berperilaku menyampaikan suatu kebenaran, pasti akan ditolong oleh Allah. Nah, seperti itu. Dalam situasi membahayakan pun tetap berdakwah. Yang keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, ya, pandai dan juga bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih, akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Rasul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Artinya apa? Maksudnya apa? Ketika menghadapi suatu masalah, dia bisa berpikir bagaimana cara mencari solusinya, ya, cara mencari solusi, dan juga memiliki hati yang bersih, budi pekerti yang bagus, ya, memiliki hati bersih, apa yang diucapkannya, ya, ketika dia berpikir itu menunjukkan bahwa dia memang betul-betul adalah utusan Allah. Dalam berkata dia selalu menjaga, ya, menjaga kata-katanya, ya, agar apa yang diucapkannya itu selalu benar, terus lagi juga amanah, ya. Ini. Jadi 4 ini adalah sifat yang dimiliki oleh Rasul, ya, 4. Nah, kalau Nabi berapa? Kalau Nabi 3. Kalau Nabi 3 apa itu? Yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Khusus untuk tabligh ini adalah dimiliki oleh Rasul. Nah,
Di luar sifat ini, sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul, Allah juga memberikan yaitu sifat maksum. Maksum itu apa? Terjaga dari perbuatan dosa. Ya. Jadi Nabi dan Rasul itu apa? Memiliki sifat maksum. Artinya perbuatan-perbuatan dosa yang itu biar tidak dilakukan. Ya. Jadi terjauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itu. Ya. Lanjut. Nah, perlu diketahui bahwa sifat-sifat para rasul yang diuraikan di atas tidak cukup kalau hanya diketahui saja, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para rasul. Ya. Jadi setelah kita mengetahui sifat-sifat itu, kita juga harus bisa mencontoh, ya, mencontoh kita ketika berkata juga jujur, ketika dipercaya oleh orang lain juga amanah, ketika diberi tugas juga melaksanakan, ya kita harus juga cerdas, selalu belajar agar menjadi anak-anak yang pandai. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah bagaimana cara kita beriman kepada Rasul setelah mengetahui sifat-sifat Rasul yang jumlahnya ada 4 itu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, mari kita biasakan sikap seperti contoh berikut ini. 1. Berbuat benar artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dengan perintah agama, ya. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar, perilaku harus baik dan benar, hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah dan juga manusia. Kita hindari perilaku-perilaku yang tidak disenangi Allah dan juga yang tidak disenangi oleh manusia. Nah, itu. Kemudian, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakan dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Nah, ini banyak sekali pepatah yang mengatakan sesuatu kata-kata yang untuk kita resapi karena kata-kata itu adalah baik, ya, pepatah. Nah, pada gambar di samping ya ada seseorang anak mungkin yang dititipi oleh ibunya untuk menyampaikan sesuatu kepada bisa saja kepada tetangga atau kepada saudaranya. Nah, kemudian titipan itu disampaikan dengan baik. Nah, ini adalah contoh perilaku yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencontoh sifat Nabi dan Rasul tersebut ya. Ya. Oke. Nah, kemudian pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain, mulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya, ya. Jika kita memiliki pesan-pesan yang bagus, ya, maka kita bisa menyampaikan itu kepada orang lain, ya, kepada keluarga atau juga yang lainnya. Selanjutnya harus hidup cerdas. Hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Selain akalnya juga cerdas, nuraninya juga cerdas. Nurani itu adalah perasaan. Ya. Kalau hanya akal saja, nuraninya tidak cerdas, itu tidak sempurna. Orang bisa berpikir, oh seperti ini adalah perbuatan baik. Nah, maka harus kita lakukan. Ketika melakukan perbuatan ini tidak baik, maka tidak usah dilakukan. Ini adalah antara cerdas nurani dan cerdas akal harus seimbang, ya, agar semuanya bisa berkoordinasi kerjasama dengan baik, ya, seperti itu. Cerdas akal dan cerdas nurani, itu namanya hidup cerdas, ya. Ya. Itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan anak-anakku sudah jelas semua ya. Nah, mari kita akhiri dengan membaca doa akhir belajar, yaitu membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga mendapatkan ilmu yang berkah manfaat di dunia hatal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.